ini karena apa ya, kemarin kita belajar tentang asam basa, karena asam basa itu banyak digunakan sebagai reagen, sebagai pelarut gitu ya, rata-rata sebagai reagen. Jadi kalian paham gitu ya, mana asam basa kuat, mana asam kuat, mana basa kuat, mana asam lemah, mana basa lemah gitu ya, dan bagaimana sifatnya, bagaimana cara kita melihat kekuatan asam, kekuatan basa, dan nilai pKa-nya ya. Jadi itu harus dipahami. Nah, sekarang kita ke mekanisme reaksi. Jadi semua reaksi organik itu tidak langsung gimana ya, jadi ketika senyawa dicampurkan gitu ya, satu senyawa dicampurkan gitu ya, itu terjadi reaksi kan, tapi reaksi yang terjadi itu nggak selalu sama gitu ya. Jadi reaksi yang terjadi itu nggak yang selalu A tambah B harus jadi C tambah D gitu, nggak selalu kayak gitu ya kan. Kalau di mekanisme reaksi organik, A tambah B itu bisa jadi intermediate dulu, baru bisa jadi C, dan jadi intermediate lagi, baru bisa jadi D. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa tahapan reaksi. Nah, gitu ya. Dan bagaimana peranan reaksi dalam kimia organik? Reaksi merupakan inti dari kimia organik. Ya. Jadi di kimia organik itu kita bahas mekanisme reaksi yang terjadi gitu. Makanya ya, di kimia organik juga kita belajar namanya sintesis organik gitu ya. Nanti ada mata kuliah sintesis organik yang pilihan ya. Dengan mengubah senyawa alami atau senyawa berbahan alam ya. Kalau sekalian sudah belajar kimia organik bahan alam, itu kita punya senyawa bahan alam ya, itu direaksikan dengan berbagai macam jenis reagen, itu akan menjadi produk baru. Contoh-contoh ya, hasil dari sintesis organik itu ada yang obat-obatan kita kenal saat ini yang punya banyak manfaat, yaitu aspirin, ibuprofen, rata-rata jadi sebagai obat pusing ya, nilon atau polietilen. Ini nilon dan polietilen itu adalah polimer. Nah, semuanya itu adalah hasil dari reaksi organik ya, hasil dari reaksi-reaksi organik ya. Jadi mekanisme reaksi itu bukan dihafal tapi dipahami ya. Jadi bagaimana kalian memahami prinsip dasar dari mekanisme reaksi ya. Kemudian nanti ketika kalian sudah paham mekanisme reaksi itu, bagaimana cara penulisannya, kalian bisa mengidentifikasi gitu. Ada senyawa-senyawa yang ada atom-atom yang dia kaya akan elektron sehingga dia bersifat sebagai nukleofilik gitu ya. Jadi kalau kaya elektron dia nukleofilik, sedangkan jika dia kurang elektron maka dia elektrofilik ya. Nukleofilik itu negatif karena kaya akan elektron itu bermuatan negatif ya. Jadi selalu dia akan bermuatan negatif. Dan sedangkan miskin elektron atau enggak punya elektron itu adalah elektrofil ya. Elektrofil dia banyak muatan positifnya atau kurang elektronegatif gitu ya. Sehingga kalian bisa menentukan nanti bagaimana sih ikatan yang mudah putus tuh kayak gimana, terus ikatan yang nggak mudah putus tuh gimana, bagaimana delta-nya untuk entalpi ikatannya seperti itu ya. Nah, mekanisme reaksi secara garis besar kalau di kimia organik itu ada dua jenis ya. Dia bisa terjadi dalam satu tahap atau bisa juga terjadi di beberapa tahap ya. Mekanisme merupakan arti dari jalur reaksi, jadi ada beberapa tahapan-tahapan reaksi ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran ya, intinya adalah kita memahami aja bagaimana reaksi berlangsung ya, gitu. Nah, kita sedikit reminder dulu ya, penulisan persamaan reaksi organik nggak susah ya, belajar mekanisme reaksi itu. Kita tahu dulu ya bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi organik ya. Intinya penulisan reaksi organik itu akan selalu melibatkan reagen dan bagaimana kondisi reagennya gitu ya, kondisi reaksinya ya. Nah, selalu ya, namanya persamaan reaksi akan dituliskan dengan panah reaksi ya. Sedangkan reagen itu bisa ditulis di sebelah kiri dari panah reaksi atau di atas dari panah reaksi ya. Atau juga kita bisa menuliskan kondisi-kondisi reaksi, misalkan adanya cahaya. Jadi ada reaksi yang boleh kena cahaya, ada reaksi yang nggak bisa kena cahaya. Justru kalau kena cahaya dia akan memperlambat reaksi misalkan, atau dia akan reaksinya akan gagal gitu ya. Jadi cahaya juga dia sebagai katalis gitu ya, mempercepat reaksi atau enggak. Atau kondisi reaksi bisa dituliskan dengan adanya pemanasan atau tidak ya.
Dan juga kalau reaksi di kimia organik itu selalu bertahap ya, ada tahap 1, tahap 2, tapi ada juga yang reaksinya berjalan langsung ya, nanti kita belajar lebih lanjut lagi gitu ya. Nah ini ya, misalkan kita punya dua sekuensial reaksi gitu ya. Jadi ada dua tahapan reaksi. Ya kita punya di sini apa nih namanya ya, 3 karbon, ada karbonilnya, itu namanya adalah apa nih? Ada yang tahu nggak ini apa? Kalau nggak belum lulus kimia organik 1 ya. Apa? Ether ya, Bu. Masa ether? Itu senyawa keton, itu senyawa keton. Ya, nama senyawanya Aseton. jenis Aseton. senyawanya. Iya betul, aseton ya. Aduh, kalian mau lulus nih kimia nih, udah mau lulus jadi sarjana kimia, jangan nggak tahu ya struktur aseton kayak gimana. Harus tahu struktur aseton ya. Kayak ini paling gampang banget ya, ada 3 karbon, terus ada karbonilnya R, C, double bond O, R, itu pasti keton, dan dia adalah aseton ya. Nah, aseton ini mengalami 2 tahap reaksi. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ada 1, ada 2. Berarti ada 2 tahapan reaksi ya. First reaction-nya kita tulis di atas, second reaction-nya kita tulis di bawah. Gitu ya. Maka dia akan dihasilkan apa nih? Apa nih? Ayo. Kalau nggak tahu benar nih, jangan nggak tahu ya. Ini alkohol tersier ya. Ya, karbonnya ada 3 tuh ya. Ini alkohol tersier ya. Ini reaksi apa? Ini harusnya udah belajar nih sama saya. Reaksi dengan reagen? Iya, benar ya. Ada MgBr, halogen, ada organologam. Nah, organologam tuh akan selalu berhubungan dengan reaksi Grignard. Ya, kalau organologam tuh kalau nggak MgBr atau LiBr atau dan teman-temannya. Udah biasa, itu maksudnya akan selalu seperti itu gitu ya. Makanya sebenarnya organik tuh apa ya, ceritanya selalu berlanjut gitu lah. Maksudnya secara basically kalian kalau udah jago pasti organik lanjutnya akan selalu jago gitu ya, karena kalau basicnya jago pasti jago gitu ya, kayak matematik lah organik tuh ya. Nah, atau kita juga bisa menuliskan cara lainnya ya. Cara lainnya adalah si reagennya itu bukan di atas atau di bawah panah, tapi di kiri panah gitu ya. Jadi dia langsung ditambahin gitu ya, kayak gini ya. Kayak gini itu boleh banget, atau begini nulis. Jadi kalian jangan awam gitu ya. Nanti kan kalian jadi supervisor, jadi apa tuh? Panelis di akhir gitu ya. Jangan awam dalam membaca reaksi gitu ya. Mau anorganik mau organik ya mirip-mirip lah gitu ya. Jadi jangan awam, jangan ada yang nulis reagennya di atas panah nih, bener nggak ya? Nah, gitu. Jangan ini ya, jangan awam gitu lah. Kalian udah jago gitu karena lulusan S1 kimia Unpak nih ya. Jago tahu kalau ada reagen di bawah atau di atas panah reaksi, ya itu penulisannya udah benar ya. Dan boleh bahkan di dalam panah itu kita menuliskan kondisi reaksi, apakah dengan cahaya, dengan pemanasan, atau dengan pelarut apa, itu dituliskan kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita selanjutnya lanjut ke reaksi-reaksi, bentuk-bentuk reaksi. Biasa yang kita udah tahu ada bentuk reaksi apa aja nih? Ada substitusi, eliminasi, adisi ya. Jadi ini saya reminder kembali bagaimana cara menulis reaksi substitusi ya. Substitusi itu paling gampang ya. Intinya atom satu digantikan dengan atom yang lainnya. Jadi substitut atau penggantian ya. Jadi cara menuliskannya ya seperti ini aja. Intinya apa yang kalian harus pahami itu panah ya, bentuk panahnya ya. Jadi panahnya panah sempurna, nggak bolak-balik, nggak mondar-mandir. Kalau ada panahnya mondar-mandir berarti dia bukan hasil reaksi yang satu kali jalan reaksi. Kalau ini satu kali jalan reaksi langsung diganti, replace ya. Di replace ini adalah ciri khas banget untuk reaksi-reaksi substitusi nukleofilik 2 ya, SN2 ya, dari alkil halida nih reaksinya. Rata-rata alkil halida kan, ada alkil ada halidanya gitu, replace ya. Jadi kita tinggal menggantikan aja gitu ya. Nah ini juga nih kalian udah belajar harusnya sama saya. Ini apa namanya? Ayo mau dibatin sama saya PPT-nya. Nama senyawanya apa-apanya, Bu? Gugus fungsinya deh. Apa nama kelompok senyawa apa? Halida, Bu. Halida apa?
Kalau ini kan alkil halida. Kalau ini apa? Ya, ini diem bukan nggak dengerin ibu ya, tapi nggak bisa ya. Ini adalah asil halida, jangan nggak bisa. Ini kemarin udah belajar ya. Ini adalah asil halida. Jadi ada halidanya, ada gugus asilnya. Jadi dia turunan dari asam karboksilat ya. Dan semua turunan atau derivat dari asam karboksilat itu semua mekanisme reaksinya adalah substitusi, reaksi substitusi. Begitu pula dengan alkil halida, semua reaksi yang melibatkan alkil halida adalah reaksi substitusi, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah pembentukan ikatan rangkap ya, ikatan pi itu ikatan rangkap. Yang tadinya kalian cuma punya satu rangkap ya, atau ikatan sigma, itu kemudian dengan suatu reagen itu membentuk ikatan pi ya. Jadi eliminasi reaksi adalah mengubah ikatan sigma ya menjadi ikatan pi atau ikatan rangkap ya, pi bond ya. Jadi gimana caranya ya, ini ya dengan reaksi eliminasi. Siapa yang eliminasi? Biasanya rata-rata misalkan basa kuat gitu ya, kayak kalian punya suatu alkil halida, kalian kasih basa kuat ya, BR-nya hilang ya, maka dia terjadilah pembentukan ikatan rangkap ya. Atau kalian punya alkohol ya, alkohol dikasih asam sulfat, itu pasti reaksinya pembentukannya adalah alkena ya. Jadi alkena atau dehidrasi, biasanya kita disebutnya namanya dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Karena kehilangan air gitu ya, karena kehilangan air. Ada yang tanyain dulu? Oke, kita lanjut ya biar nggak terlalu lama. Ini ada recordingnya juga, jadi kalian bisa ngulang-ngulang ya. Kemudian reaksi adisi ya, reaksi adisi itu adalah penambahan gitu lah ya. Ngadisi kan kalau substitusi nuker, kalau adisi nambahin gitu ya. Jadi yang tadinya ikatan rangkap karena direaksikan adisi, dia jadi ikatan tunggal, putus ikatannya ya, karena nambah atom lain gitu ya. Misalkan di sini kita punya pi bond ya, pi bond itu artinya ikatan rangkap, kemudian ada ini nukleofilik atau elektrofilik atau senyawa lain, X berikatan dengan Y. Nah, X-nya itu masuk ke dalam ikatan rangkap ya. Contohnya halida asam, halida asam ya, HBr ya. HBr kalau ditambahin alkena maka dia akan membentuk alkil halida gitu ya. Jadi ini adisi kebalikan dari eliminasi. Eliminasi itu pembentukan sigma ke pi. Kalau adisi itu pembentukan ikatan sigma dari pi gitu ya, pi dulu baru sigma gitu ya, bukan ini ya. Kemudian tadi apa bentuk-bentuk dari penulisan reaksi ya. Jadi ada reaksi substitusi, ada reaksi eliminasi, dan ada reaksi adisi ya. Kemudian ada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Jadi setelah kalian tahu cara menuliskan dan mengidentifikasi jenis-jenis reaksi ya, jadi jenis reaksi organik itu gampang, ada adisi, substitusi, eliminasi, itu aja ya. Kemudian kalian bisa menuliskan mekanisme reaksinya ya. Mekanisme reaksi itu intinya adalah nggak pernah cuma satu tahap aja, tapi ada yang satu tahap, ada yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, yang satu tahap ini disebut dengan concerted reaction atau reaksi terkonsentrasi ya. Jadi langsung dikonversi direct ya. Jadi semua langsung berubah ke produk. Jadi starting materialnya ketika ditambahkan suatu reagen blast langsung merubah converted directly ya. Terkonversi secara langsung menjadi suatu produk ya. Sedangkan gitu ya, a stepwise reaction atau reaksi beberapa tahap itu akan selalu melibatkan yang namanya intermediate. Tahap intermediate atau tahap pembentukan reaksi sebelum terjadi produk. Ya, jadi tahap intermediate adalah tahapan pembentukan reaksi sebelum menjadi produk. Nah, itu adalah ciri dari mekanisme reaksi stepwise reaction atau mekanisme reaksi beberapa tahap.
ya. Kalau one step reaction itu converted directly to a product, tapi kalau a stepwise reaction itu kita membentuk membentuk a formation of reaction intermediate reactive gitu ya, intermediate product ya. Jadi kita membentuk dulu produk intermediate-nya, baru kita dapat produk aslinya gitu. Kadang ada beberapa reaksi-reaksi organik itu lebih efisien justru dibanding directly converted, itu akan lebih efisien ketika dia harus membentuk produk intermediate-nya gitu. Karena misalkan setelah kalau melewati satu tahap reaksi, rendemen reaksinya cuma 10%, tapi ketika beberapa tahapan reaksi, rendemen reaksinya bisa hampir 90%. Nah, itu jadi tahapan reaksi saja itu akan memperbesar atau memperkecil peluang mendapatkan rendemen produknya gitu. Jadi kita mau dapat rendemen produknya banyak atau sedikit, atau benar atau enggak, itu juga dipengaruhi oleh mekanisme reaksi gitu ya. Nah, kalau di sini hasilnya jadi tadi ada pemutusan dan pembentukan ikatan. Ya, tadi saya cerita dulu tentang mekanisme reaksinya tuh ada satu tahap, ada dua tahap. Nah, sekarang kita masuk ke pemutusan ikatan ya. Dalam semua reaksi kimia, ikatan akan putus dan terbentuk ya. Terlepas dari berapa jumlah tahapan reaksinya. Ada dua cara pemutusan ikatan adalah independen. Elektron dalam ikatan dapat terbagi secara merata atau tidak merata antara dua atom. Jadi terdapat dua cara pemutusan ikatan. Yang pertama, elektronnya dapat bisa dibagi gitu langsung rata gitu ya. Atau elektronnya dibagi nggak rata, misalkan lebih banyak di produk A dibanding di produk B-nya. Jadi dia bentuknya adalah anion kation. Tapi kalau produknya rata dibaginya gitu, berarti dia jadi dia itu berupa senyawa tanpa muatan gitu, mungkin aja jawabannya tidak homogen ya. Jadi pemutusan ikatan dengan pembagian elektron yang merata disebut adalah jawaban homolisis atau pemutusan homolitik yang menentukan homolisis or homolytic cleavage, atau artinya dia pemutusan ikatan dengan pembagian elektron secara merata, equally divided elektron. Jadi dibagi rata, equal. Hanya ada satu. Nah, sedangkan pemutusan ikatan dengan pembagian elektron yang tidak merata antara dua atom disebut heterolitik. Jadi ini kalian tahu, yang penting kalian tahu ada pemutusan ikatan homolitik dan ada pemutusan ikatan heterolitik. Ya, kalau homolitik berarti elektronnya terbagi rata satu-satu gitu. Sedangkan kalau heterolitik elektronnya tidak terbagi rata ya. Jadi kita punya produk A dan B. A dan B akhirnya akan memiliki keelektronegatifan yang berbeda ya. Jadi ada yang sangat negatif, ada yang lebih positif, atau yang positif, ada yang positif, ada yang sangat negatifnya. Contohnya ini, unequally divided. Jadi tidak equal atau tidak sepadan atau seimbang gitu pembagiannya. Kadang A-nya positif, kadang B-nya yang negatif. Kadang A-nya yang negatif atau B-nya yang positif. Ya, karena tergantung dari kesukaan elektron untuk berpindah gitu ya. Homolitik dan heterolitik memerlukan energi dan menghasilkan intermediate reaktif yang berbeda. Reaksi homolisis akan menghasilkan produk yang netral dengan elektron yang tidak berpasangan. Contohnya yang kayak gini, reaksinya rata-rata reaksi radikal bebas ya. Sedangkan kalau heterolitik itu akan menghasilkan produk yang bermuatan. Biasanya reaksi kimia organik rata-rata bermuatan ya. Nah, intermediate atau produk ini sangat tidak stabil dan berumur singkat ya. Jadi kalau produk yang intermediate itu sifatnya tidak stabil dan singkat. Jadi artinya karena dia produk nggak stabil. Kalau produk nggak stabil itu pasti dia nggak akan berbentuk gitu loh ya. Jadi misal gini ya, produk stabil tuh kayak gimana sih Bu? Contoh garam aja NaCl, dia akan membentuk kristalin solid gitu karena dia stabil gitu. Atau oksigen aja di udara, O2 di udara gitu loh, O2 di udara, O2 di udara. Jadi O2 di udara juga dia harus O, semua O gitu, harus O2. Kalau O3
O3, O4, O5 ya belum tentu stabil gitu, atau O sendiri apalagi gitu, dia radikal bebas gitu ya. Jadi ketika dia membentuk kestabilannya gitu, satu senyawa terbentuk satu kestabilan, berarti dia senyawa itu akan berbentuk gitu, dia akan berupa zat gitu loh, bisa cairan, gas, atau padatan gitu ya. Itu kimia ya, kimia itu menarik banget ya. Nah, kalian juga harus tahu apa itu radikal, karbokation, dan karbanion. Nah, radikal, karbokation, dan karbanion itu intermediate ya. Dia adalah produk intermediate. Ya. Jadi di sini kita harus bisa di sini saya di sini tuh ada cara kita tuh bisa tahu dia tuh nanti produknya homolitik atau heterolitik gitu loh, nanti intermediate produknya gitu ya. Nah, digambarkan dengan notasi panah ya. Jadi notasi panah melengkung setengah begini, itu artinya ya si produknya itu terbagi dua ya, rata gitu. Jadi satu-satu itu pegang apa tuh namanya, valensi lah ya. Jadi pegang elektrovalensi satu-satu gitu ya. Jadi A tadinya berikatan dengan B dibagi dua gitu ya, atau diputuskan, nah atau terputus ya dengan reagen tertentu, dia jadi punya satu elektrovalensi, satu juga punya satu elektrovalensi, jadi terbagi rata gitu ya. Nah, untuk pemutusan yang homolitik ya, homolitik atau heterolitik ya. Kalau yang homolitik gitu, jadi satu-satu masing-masing pindah gitu ya elektronnya. Nah, kalau yang heterolitik ya, pemutusan ikatannya cenderung ke salah satu yang lebih elektronegatif gitu ya. Ya, jadi ini disebutnya fishhook ya, atau panah melengkung gitu ya. Panah melengkung untuk menggambarkan jenis reaksi gitu yang terjadi, homolitika atau heterolitika ya. Jadi kalau homolitik tadi dia menghasilkan dua single elektron, tapi kalau heterolitik dia menghasilkan anion kation lah ya, ada yang elektronegatif, ada yang elektropositif gitu ya. Gitu ya. Jadi cara menuliskan homolitik dan heterolitik ya. Nah, yang kayak gini tuh radikal nih ya, yang kayak gini itu radikal ya. Nih kalau yang kayak gini bisa karbokation, tapi kalau karbonnya dia baru sebut dari karbokation ya. Nah, homolisis dari ikatan C dan Z nih kayak gini ya, akan menghasilkan dua spesies netral dengan elektron yang tidak berpasangan. Nah, yang tadi disebutnya radikal ya. Jadi CZ kalau mengalami reaksi homolisis ikatan ya, satu ikatan mengalami reaksi homolisis atau equally divided gitu ya, terbagi rata gitu elektronnya, maka dia akan menghasilkan radikal ya. Sedangkan kalau heterolitik ya, CZ misalkan ikatan karbon dan Z gitu lah, dia terjadi pemutusan ikatan ya, dan dia pemutusan ikatannya heterolitik nih, panahnya full ya, bukan setengah panah gini, maka dia akan melepas gitu ya. Ini Z itu kalau panahnya ke Z berarti artinya Z lebih elektronegatif, maka Z akan terpenuhi gitu elektronegativitasnya, dia Z itu akan lebih elektronegatif. Sedangkan karbon yang ditinggalkan ya, tapi kalau misalnya organik tapi ada humus ya, bisa dimatiin nggak dari adminnya? 15 min ayo mati 20-15 kimia bahan alam adminnya tolong matiin dulu dong. Udah ya. Sedangkan WA ya, siapa tuh namanya, Mbak Ulta, siapa ya tadi saya lihat ya. Oke, lanjut ya. Oke, nanti nggak bisa ya di auto mic-nya off semua ya. Di
biar nggak mengganggu ya, saya jadi kurang ini lagi ya. Jadi yang heterolitik itu tadi, misalkan ada karbon itu lebih elektronegatif dan zat yang terikat itu lebih elektronegatif misalnya. Tapi biasanya seperti itu ya. Maka ada yang kan fully arrow-nya atau panahnya dia akan full seperti ini, akan ditinggalkan ya si Z nih, si C-nya, karbonnya akan ditinggalkan gitu. Dia akan lebih memilih yang elektronegatif sehingga dia akan lebih elektronegatif gitu ya. Jadi lebih negatif dan akan menghasilkan karbokation. Jadi karbokation itu adalah karbon yang ditinggalkan seluruh pasangan elektronnya. Jadi semua pasangan elektronnya ke Z, karena Z-nya lebih elektronegatif, karbonnya jadi kekurangan elektron valensi sehingga plus. Jadi kalau karbon plus, karbokation namanya, itu dia kekurangan elektron valensi. Nah, sedangkan ya dalam kondisi reaksi tertentu gitu ya, ternyata panah reaksinya ngarahnya ke C gitu ya. Jadi sepasang elektron valensi ini ngarahnya ke C semua. Akhirnya C-nya jadi negatif. Karbon yang bermuatan negatif namanya karbanion. Ya, Z-nya ditinggalkan. Jadi ion positif. Gitu ya. Jadi karbokation itu kekurangan elektron, C plus karbokation. Sedangkan karbanion adalah kelebihan muatan sepasang muatan elektron atau C negatif gitu ya. Jadi nanti kalau belum paham gak apa-apa, bisa di recordnya bisa diputar-putar ya. Jadi intinya kalian udah kenal namanya spesi radikal, spesi karbokation, dan spesi karbanion ya. Jadi ada radikal, karbokation, dan karbanion ya. Ini radikal itu dia punya satu elektron valensi tersisa, kalau karbokation dia kekurangan elektron valensi, kalau karbanion dia kelebihan elektron valensi ya. Maka homolisis dan heterolisis akan menghasilkan radikal karbokation dan karbanion ya, yaitu 3 intermediate reaktif yang paling umum dalam kimia organik. Jadi semua senyawa intermediate itu hasilnya rata-rata ini, antara radikal, karbokation, atau karbanion gitu ya. Tadi pemutusan ikatan ya, tadi kita udah bahas tentang pemutusan ikatan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembentukan ikatan. Ini pemutusan ikatan itu ada homolitik, heterolitik, dan pembentukan radikal karbokation dan karbanion ya. Sedangkan untuk pembentukan ikatan, bukan pembentukan ikatan ya, jadi pembentukan spesi ya, spesi intermediate radikal karbanion dan karbokation ya. Nah, pembentukan ikatan, gimana kalau membentuk satu ikatan ya? Pembentukan ikatan juga ada 2 cara ya. Yang pertama adalah 2 radikal yang saling menyumbangkan 1 elektron akan membentuk satu ikatan. Dan sebaliknya, 2 ion itu berarti spesi-spesi ion ini ya, yang dapat sumbangan elektron dari spesi yang bermuatan negatif itu akan juga membentuk satu ikatan ya. Dan pembentukan ikatan akan selalu diiringi dengan pelepasan energi ya. Jadi yang melepaskan energi itu adalah pembentukan ikatan ya, pembentukan ikatan ya. Jadi ini summary-nya ya dari panah reaksi ya. Jadi kalau ini satu reaksi berlangsung langsung jadi gitu. Kalau ini double reaction ya gitu ya, double reaction. Kalau ini double heated arrow, kalau ini full heated arrow. Ini half heated, yang ini half berarti radikal, pembentukan radikal biasanya. Yang ini yang fully heated yang berarti pembentukan ionnya ya, karbon ion dan teman-temannya ya. Oke. Kemudian ini ada lanjut kita ke energi disosiasi ya. Jadi ini banyak banget materinya. Jadi kita UTS sampai sini ya. Jadi tadi ada tentang, apalagi kalau kita reminder ya, jadi bentuk-bentuk reaksi substitusi, eliminasi, adisi. Terus ada juga pembentukan dan pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan ada heterolitik, homolitik gitu. Terus pembentukan ikatan. Nah, dari pembentukan ikatan itu kita tahu
kalau ternyata membentuk ikatan itu bisa melepaskan apa? Energi gitu ya, melepas kalor atau energi ya. Energinya tergantung, bisa entalpi, bisa entropi gitu ya, bisa endotherm atau exotherm gitu ya. Oh, entalpi sih. Bisa endotherm atau exotherm gitu ya. Bisa panas, bisa dingin gitu ya. Exotherm panas ya, kalau endotherm dingin gitu. Sampai sini ibu ngobrol paham ya, jadi 1 jam tuh fokus harusnya paham sini ya, ibu cerita nih ya. Pemutusan ikatan dapat diukur menggunakan energi yang namanya energi disosiasi ikatan, itu pemutusan ikatan ya. Ini energi pemutusan ikatan. Tadi ya terakhir itu pembentukan ikatan juga melepas energi. Kalau pemutusan ikatan bisa diukur dengan energi namanya energi disosiasi ikatan ya, atau delta H ya. Misalkan contohnya energi disosiasi ikatan dari pemutusan ikatan kovalen secara homolitik. Nah, itu ada delta H bond dissociation energinya ya. Nah, nilai delta H itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau positif itu adalah sifatnya endotherm ya. Sedangkan kalau negatif itu sifatnya exotherm ya. Energi yang diserap atau dilepas dalam suatu reaksi yang dilambangkan itu dengan delta H ya, atau disebut dengan delta H itu adalah perubahan entalpi atau panas reaksi. Ini harusnya belajar di kimia fisik ya. Udah belajar belum ya kimia fisik? Harusnya udah ya. Nah, ini bisa dipahami kalau energi disosiasi ikatan itu untuk reaksi pemutusan ikatan kovalen secara homolitik menjadi 2 radikal ya. Karena pemutusan ikatan memerlukan energi, maka nilai energi disosiasi selalu positif dan prosesnya bersifat endotherm. Jadi kalau delta H positif tadi dia endotherm. Sebaliknya, pembentukan ikatan akan selalu melepaskan energi, sehingga ketika membentuk ikatan dia akan selalu bersifat exotherm atau panas ya, melepas kalor gitu ya. Nah, contohnya pemutusan ikatan HH dia akan memerlukan energi sebesar 435 kilojoule per mol. Berarti memerlukannya dia pas kalor ya, atau exotherm dengan nilai energi sebesar minus 435 kilojoule per mol. Nah, ini contoh dari pemutusan homolitik ikatan hidrogen-hidrogen. Gitu ya. Jadi ketika dia putus, energi delta H-nya adalah positif atau endotherm. Ketika dia membentuk ya, pembentukan, maka melepas energi atau dia exotherm gitu ya. Ini akan selalu terjadi di setiap reaksi. Yang penting paham, ini gampang ya, akan paham nih prinsipnya bahwa memecah itu endotherm, membentuk itu exotherm gitu ya. Nah, ini tabelnya, ini cuma dibaca aja, tapi nanti kalau misalkan ada problems gitu ya, ada contoh soal, paling kalian akan disuruh membandingkan gitu ya, energi disosiasi ikatan untuk beberapa ikatan-ikatan umum gitu ya. Misalkan ikatan H dengan klor brom IOH ya, delta H pembentukan ikatannya gitu ya. Ini adalah 569, 431, 368. Nah, ini rata-rata pembentukan ikatan ya, karena dia positif tuh ya. Positif ya. Oke. Ketika kita bisa membandingkan energi disosiasi ikatan, itu kita bisa membandingkan kekuatan ikatan. Ya, semakin kuat suatu ikatan, akan semakin besar energi disosiasi ikatannya. Ya, contoh, ikatan hidrogen-hidrogen akan lebih kuat dari Cl karena energi disosiasinya lebih tinggi. Ya, ikatan HH, delta H-nya 435. Ikatan Cl delta H-nya 242. Berarti ikatan yang lebih kuat adalah yang HH gitu, karena dia lebih besar energi disosiasinya. Ya.
dari satu tabel ini. Kita lihat kalau ikatan metil iodida ya, CH3I, metilen dan iod ya, delta H-nya lebih kecil gitu ya. Tapi ukuran, kita kan tahu ya kalau di halogen ya, di unsur-unsur halogen ukuran dari atomnya makin gede ke bawah kan, FCl3Ri gitu ya, makin besar ke bawah. Ketika ada ikatan antara metil dengan iodida yang sangat besar itu gitu, size halogennya, ternyata energi disosiasinya tuh kecil, sehingga kekuatan ikatannya semakin apa? Kalau makin ke bawah kekuatan ikatannya semakin lemah, soalnya kan jadi gerakannya makin besar ya. Makin gampang untuk diputus. Nah, kalau ikatannya makin lemah berarti makin gampang untuk putus ikatannya. Itu ya. Jadi makin cepat putus nih kalau energi disosiasinya rendah gitu ya. Jadi ikatan kalau udah nikah nih nanti ya, energinya harus kuat terus nih biar nggak mudah putus gitu ya. Itu salah satu tips dan triks dari saya supaya gampang ya memahami ini gitu ya. Jadi makin kuat energinya maka ikatannya juga semakin kuat gitu ya. Oke. Energi disosiasi ikatan dapat digunakan untuk menghitung perubahan entalpi ya. Jadi perubahan entalpi itu hasil dari penjumlahan delta H energi disosiasi yang pemutusan energi ikatan ya, ditambah jumlah dari energi disosiasi pembentukan ikatan. Nah, ini cara menghitung entalpi reaksi ya, cara menghitung entalpi reaksi. Oke. Nah, kayak gini-gini lah. Nah, jadi dari hasil reaksi ini energi yang dilepas berarti eksoterm ya. Eksotermnya segini sama segini gitu. Ya. Nanti ditanya gitu ya. Si pembentukan ikatan ini mana yang lebih kuat? Ya, dari hasil lihat kalau kita lihat nilai entalpinya. Nah, kan tadi balik lagi ke sini ya. Oke. Nanti latihan soalnya biasa dikerjain. Ya, saya akan ngasih UTS dari latihan soal ya. Oke, ada yang ditanyain enggak? Ya, kalau nggak ada yang ditanyain, dicek ulang recordingnya sambil kalian baca PPT-nya, terus kerjain latihan soalnya. Gitu ya. Ibu mau nanya dong, Bu. Oke. Iya, gimana? Kalau energi pembentukan sama pelepasan ikatan itu berarti nggak selalu sama ya, Bu? Iya. Tadi ada yang sama ya? Nah, ini. Ada yang sama? Sama ya, kayaknya sama dong. Endoterm sama pelepasan dan pembentukannya. Oh, berarti itu selalu sama, Bu? Makanya dia kan di sini nih namanya nilainya delta H energi disosiasi ya, totalnya ya. Bukan kita bilangnya entalpi energi pemutusan atau pembentukan aja gitu, tapi delta H dari total atau total pembentukan, reaksi pembentukan dan reaksi pelepasannya. Cuman tandanya aja yang nanti membedakan gitu ya. Oke, Bu. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat delta ini berarti dia pembentukannya segini, pelepasannya juga segini ya. Oke, ada lagi yang ditanyain? Ibu. Ya. Berarti di yang delta halaman sebelum yang ini, Bu, tadi kan ada delta H sama overall enthalpy change sama dengan yang mana ya? Yang tadi, Bu, setelah ini. Selanjutnya sebelum latihan soal. Nah, ini. Oh, ini entalpi ini tuh perhitungan perubahan. Jadi itu pas ada reaksi A tambah B menghasilkan C sama D,
Nah, delta H-nya tuh dihitung berarti delta H A tambah B dikurangi C sama D kan, Bu? Coba. Ibaratnya berarti ini reaktan dikurangi produk kan? Iya. Tapi jadinya 0 ya kalau kayak gitu kan jadinya. Kalau kita entalpi total. Delta H total hitungannya ya. Ya, kalau senyawanya sama kayak yang tadi Ya, tapi kan contohnya jadi kalau 0 ya, Bu? kalau itu satu reaksi, kalau itu beberapa reaksi gimana? Berarti kan tetap harus kita jumlah energi disosiasi tiap pembentukan sama pelepasannya, ya kan? Tadi kan nggak selalu A tambah B akan C, ya kan? Tadi kayak di Iya, sini, ya, nggak akan selalu mode ya begini gitu loh. Ya misalkan bisa terjadi intermediatnya dulu. Nah, itu kan hasil dari perubahan entalpinya juga bakalan berbeda. Nilai delta H-nya gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak? Kalau ini contohnya cuman ini doang, CH3F. Berarti dia jadi CH3 dan F homolitik ya. Nggak heterolitik kan? Bentuknya 465, lepasnya 465. Gitu. Contohnya kan, kalau heterolitik kan nggak sama jumlah anion kationnya. Gitu ya. Ya berarti nggak selalu. Jadi yang sama kayaknya kayaknya sih. Yang sama homolitik aja. Ya. Kayak mana ya? HH ini nih. Nah, ini. Dia kan homolitik ya. Oke, karena sama gitu, equally divided gitu. Jadi dia kebaginya sama gitu ya. Kalau yang contoh soal ini dia kebaginya nggak sama. Tuh, ini kan bukan equally divided, benar nggak? Ya, makanya delta-nya lebih negatif, dia lebih eksoton ya. Oke, ada lagi? Ditanyain, cobain ya, kerjain soalnya ya, biar bagus nilai UTS-nya. Oke, tapi UTS-nya kayaknya ini deh, apa? Ibu, mau nanya terkait UTS kan sekarang sistemnya beda ya, Bu ya? Iya. Nah, kita Online kayaknya. Kelas untuk matkul KOF gimana Ibu sistem untuk UTS-nya Ibu? Kemarin saya udah ngobrol sama Bu Diana ya. Nah, ya untuk KOF, yang Bu Diana kalian udah masuk belum? Yang apa Ibu? Kalau Bu Diana udah masuk kan? Bu Diana kan pertemuan 1-2 Ibu udah. Nah, jadi ini kan banyaknya soal dari saya dong. Pastinya karena materi saya ada 2 ya, Bu Diana 1. Nah, nanti bentuknya gini, kalian kerjain soal yang ini ya. Kalian kerjain soal yang ini, terus saya nilai yang kemarin udah dikerjain belum? Yang LK ya Bu? Belum, kan masih sampai UTS. Ya udah, gini aja, soal-soal yang kemarin kalian kerjain ya. Kan UTS juga minggu depan, tapi sama lah ya, intinya saya udah bikin soal nih. Soal yang ini kan total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang ini, yang sebelumnya ada 6 kalau nggak salah ya. Ada total 11 soal ya untuk yang dari saya. Silakan kalian kerjain, pas UTS kalian kumpulin ya. Ditulis aja ya di kertas ya, jangan kumpulin online. Saya pusing ternyata kalau bacanya lewat drive gitu hasil scanan ya. Jadi kalian tulis, nanti pas kalian kasih waktu kalian ke kampus, 1 kali ke kampus, kumpulin ke Bu Arfi. Tugas dari saya ini. Di HPS apa gimana Ibu? Bentuknya apa di polio? HPS aja, HPS. Polio. Oke Ibu. Polio lah ya. Berarti tugas yang sebelumnya itu dari PPT yang sebelumnya Ibu ya, yang PPT yang pertemuan. Iya, yang ini. Sebelumnya Bu ya. Nah ini pertemuan sebelumnya ada 8 ternyata. Ada 8 ya Bu ya, yang ada 8 ya. Oke. 8, yang satu lagi 6. Langsung kalian kerjain ya, karena nanti nggak ngerti lagi gitu kan. Kalian kerjain, terus kalian kumpulin pas UTS. Ini
KOF saya ya, KOF soal saya. Nanti saya tanya sama Bu Diana, beliau mau bagaimana sistemnya. Tapi kalau memang dari saya juga soalnya, makanya soalnya akan susulan yang soal yang pertemuan 1-2 gitu ya. Ada yang tanya lagi? Berarti yang dikumpulin yang tugas kemarin sama yang sekarang ini ya Bu? Kumpulin, jangan tugas ini nilai UTS saja ya. Oh iya. Jadi kerjain Ya, Bu. benar ya. Berarti yang tugas yang 8 soal ini sama yang 6 soal yang barusan itu dijadikan untuk ETS ini Bu? Satu ya, jadikan untuk UTS di satu folio bergaris. Satu folio Ya. dan nanti dikumpulkannya kapan Ibu? Pas ada kelas Pas UTS. aja? Pas jadwal UTS kalian tanggal berapa? TS tuh tanggal berapa ya Bu? Tanggal Minggu depan. Minggu depan ya? 27 apa 26 sih? Sabtu depan. Mulainya, Bu? Ya udah tanggal hari Sabtu deh, hari Sabtu tanggal berapa tuh kumpulin. Jadi kalian punya waktu seminggu buat ngerjain. Oke Bu, baik Bu. Hari Sabtu tanggal 25. Mbak, kerjain ya. Kumpulin ya. Oke Bu. Lewat dari itu saya nggak kasih nilai, langsung 0 sama saya nilainya. Yang penting tanggal 25 kumpulin. Nggak perlu dibikin Google Drive dulu langsung apa langsung dikumpulin aja? Nggak usah kumpulin ini aja, Oke, tulisan aja siap. ya. Ya, Baik, Ibu. tanggal 25 saya cek di hari Senin ya. Tanggal 27 ntar saya minta Bu Arfi. Gitu ya. Kerjain lah, ya kerjain aja. Bareng-bareng boleh ya, yang penting bisa jawabannya ya. Oke, gitu ada yang tanyain lagi nggak? Ada ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan beristirahat. Saya ngambil waktu hari Minggu kalian. Minta maaf ya karena kemarin ada musibah ya. Nenek saya meninggal, jadi saya harus ke Ciamis. Dalam perjalanan tuh saya nggak bisa kalau ngajar dalam perjalanan ya. Sampai ketemu lagi setelah UTS. Setelah UTS saya masih ada nggak ya? Masih nggak ya? Kayaknya saya masih ada deh materi. Gimana? Buat kimia organik bahan alam hari ini atau jam 8 kan? Ya. Harinya sama aja ya Ibu. Jam 8 tetap di sini. Boleh. Jam 8 lewat 10 dikit ya. Saya mau makan dulu bentar aja. Boleh Ibu. Ya. Koba juga nanti kita mode UTS-nya kalau dari saya tugas saja ya. Jadi nanti saya ngejelasin terus kalian ada ini ya, ada tugasnya gitu ya. Jadi kalian kerjain koba kof tuh untuk minggu depan gitu ya. Oke Ibu. Oke, makasih banyak ya semuanya, mudah-mudahan paham ilmunya. Ibu, boleh nanti aku minta PPT-nya ya Bu ya? Dikirim pasti ya. Oke, ini Bu. Sekarang nih saya kirim ya. Oke Bu, boleh Bu. Ya, makasih ya. Saya tutup hari kuliahnya dulu ya. Ntar kita ketemu lagi jam 8 lewat 10 atau 8 lewat 15 ya. Oke. Iya, terima kasih. Kalian makan dulu, istirahat dulu, sholat dulu ya. Ntar kita ketemu lagi jam 8.15 ya. Saya tutup pelajaran yang kimia organik fisiknya. Terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa kerjain soal untuk nilai UTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, dikerjain ya. Saya kirim ya nih. Recording stopped.